Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Ramadhani dengan NIM 2303055000033. Saya berasal dari kelas I Gizi Angkatan 2023. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan konsep dasar timbulnya penyakit pada model roda atau wheel. Nah, langsung saja ke videonya. Nah, kira-kira teman-teman apa sih itu model roda? Nah, model roda adalah pendekatan yang menggambarkan penyebab suatu penyakit melalui interaksi berbagai faktor dalam timbulnya penyakit dengan tidak menekankan agen. Nah, di sini yang dipentingkan adalah hubungan antara manusia dengan lingkungan hidupnya. Besarnya peranan dari masing-masing lingkungan bergantung pada penyakit yang bersangkutan. Selanjutnya, pada kali ini saya akan menjelaskan apa itu model roda. Dalam model roda atau wheel model yang digunakan untuk memahami penyebab timbulnya penyakit ada 5 komponen utama. Yang pertama, inti genetik, host pejamu, lingkungan fisik, lingkungan biologis, dan yang terakhir lingkungan sosial. Berikut adalah penjelasan masing-masing komponen. Yang pertama, ada inti genetik. Inti genetik adalah komponen pusat dalam model roda yang mempresentasikan faktor genetik individu. Faktor ini mencakup segala sesuatu yang diwariskan dari orang tua seperti DNA, gen, dan kecenderungan genetik terhadap penyakit tertentu. Inti genetik mempengaruhi kerentanan seseorang terhadap berbagai penyakit, baik penyakit menular maupun tidak menular. Dan yang kedua ada host pejamu. Host adalah individu atau organisme yang terpapar agen penyebab penyakit. Host mencakup karakteristik biologis seperti usia, jenis kelamin, status gizi, serta kondisi kesehatan. Faktor-faktor ini dapat menentukan bagaimana seseorang berinteraksi terhadap ancaman dari lingkungan, baik itu patogen atau faktor risiko lainnya. Kondisi host mempengaruhi keterentanan dan respon terhadap penyakit. Dan yang ketiga, lingkungan fisik. Lingkungan fisik mencakup faktor-faktor eksternal dan non-biologis yang dapat mempengaruhi kesehatan seseorang seperti iklim, cuaca, kondisi tempat tinggal, kualitas udara, air, dan sanitasi. Kondisi lingkungan fisik yang buruk dapat mempermudah penyebaran penyakit atau meningkatkan risiko terkena penyakit tertentu. Dan yang keempat, terdapat lingkungan biologis. Lingkungan biologis ini mencakup semua aspek biologis dari lingkungan yang dapat mempengaruhi kesehatan seperti keberadaan mikroorganisme, bakteri, virus, atau parasit, perantara penyakit, serta flora dan fauna yang berperan dalam penyebaran atau pengendalian penyakit. Lingkungan biologis juga mencakup hubungan antara manusia dan patogen di sekitarnya. Dan yang kelima atau yang terakhir, yaitu ada lingkungan sosial. Lingkungan sosial mencakup aspek-aspek sosial yang mempengaruhi kesehatan seperti hubungan internasional, status ekonomi, pendidikan, pekerjaan, akses terhadap layanan kesehatan, serta norma dan budaya yang berlaku. Selanjutnya kita akan membahas contoh penyakit pada model roda dari komponen penting sebelumnya. Yang pertama, genetik. Beberapa gen spesifik yang berkaitan dengan resistensi insulin atau obesitas bisa diturunkan oleh keluarga. Nah, gen dapat mempengaruhi cara tubuh menyimpan lemak, metabolisme, dan rasa lapar. Jika seseorang memiliki orang tua atau anggota keluarga yang obesitas, kemungkinan besar ia mewarisi gen-gen yang membuat tubuhnya lebih cenderung menyimpan lemak berlebih. Yang kedua yaitu host pejamu adalah orang atau organisme yang bisa terserang penyakit. Ini melibatkan hal-hal seperti umur, jenis kelamin, kondisi kesehatan, dan sakit gigi. Jadi semua faktor ini bisa mempengaruhi beberapa besar seseorang ini akan rentan terhadap suatu penyakit. Contoh penyakit tertentu pada umur yaitu bisa dijumpai misalnya penyakit polio, campak, dan difteri banyak ditemukan pada golongan umur anak-anak. Dan sebaliknya seperti penyakit hipertensi, stroke, kolesterol, jantung koroner, dan penyakit umum lainnya ditemukan pada golongan usia lanjut.
Yang ketiga, lingkungan sosial. Kurangnya dukungan sosial atau lingkungan yang tidak mendukung perubahan gaya hidup sehat bisa mempersulit pencegahan atau pengolahan diabetes, dikarenakan tekanan psikologis. Penderita diabetes yang merasa tidak mendapatkan dukungan bisa merasa terbebani secara emosional. Hal ini dapat memicu perasaan putus asa atau depresi, yang berakibat pada pengabaian perawatan diri dan ketidakpatuhan terhadap pengobatan. Yang keempat yaitu perubahan hormon kondisi biologis lain seperti sindrom ovarium polikistik atau PCOS. Sindrom ini mempengaruhi lingkungan biologis tubuh karena dampak hormonal yang meluas dan gangguan metabolik yang disebabkannya. Berikut adalah beberapa cara bagaimana PCOS mempengaruhi lingkungan biologis. Yang pertama, ketidakseimbangan hormon. Yang kedua, gangguan evaluasi. Yang ketiga, resistensi insulin. Dan yang terakhir, peradangan sistematik dan lain-lain. Dan yang terakhir yaitu lingkungan fisik. Polusi. Ada penelitian yang menunjukkan bahwa paparan polutan lingkungan seperti bahan kimia tertentu, misalnya pestisida, bisa mempengaruhi tubuh dan meningkatkan risiko diabetes. Pestisida dalam lingkungan fisik dapat meningkatkan risiko diabetes karena dampaknya pada tubuh manusia melalui kontaminasi lingkungan. Contohnya, paparan langsung melalui udara. Di lingkungan fisik, pestisida yang disemprotkan ke tanaman dapat terbawa oleh angin dan terhirup oleh orang-orang di sekitarnya. Pestisida yang terhirup ini dapat masuk ke dalam paru-paru dan masuk ke aliran darah, yang menyebabkan efek toksik pada sistem hormonal dan metabolisme. Dampak ini bisa menciptakan kondisi resistensi insulin yang meningkatkan risiko diabetes. Itu saja yang sempat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.